Natal di hatimu. Shalom saudara-saudara terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami untuk memahami maksud Tuhan khususnya pada hari Natal ini. Tolong kami dan tuntun kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di bulan Desember ini, media sosial dipenuhi foto keluarga yang terlihat sempurna. Pohon Natal pun sangat cantik-cantik dan senyuman-senyuman sangat sumringah. Tapi berapa banyak dari kita yang justru merasa lelah, stres karena belanja hadiah, atau khawatir dengan tagihan yang membengkak, atau bahkan merasa sepi karena hubungan yang retak. Banyak kali kita sibuk menghias rumah, tapi lupa merapikan hati. Kita sibuk mengejar momen-momen Natal yang fotogenik, tapi kita kehilangan makna sebenarnya. Mari saudara kita buka Lukas pasal 1 ayat 30 di mana malaikat berkata kepada Maria, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Pesan ini mengajak kita beralih dari palungan ke Betlehem. Palungan mewakili hidup kita yang tidak sempurna. Seperti Maria yang saat itu takut dan bingung pada saat dia harus mengandung. Tapi justru di situasi yang sepertinya berantakan, disitulah terdapat kabar sukacita terbesar. Sedangkan Betlehem adalah kota kecil yang tidak signifikan. Tapi justru disitulah terang dunia bersinar. Disitulah justru Tuhan bekerja di tempat-tempat yang sepertinya kita anggap biasa. Saudara bayangkan, seorang ayah bekerja keras sepanjang tahun. Di malam Natal, ia memberi hadiah sepasang sepatu sekolah baru untuk anaknya. Bukan permainan game yang diidam-idamkan anaknya. Si anak awalnya kecewa, tapi keesokan harinya ia melihat ayahnya memakai sepatu yang sudah sobek besar, tapi masih digunakan oleh ayahnya untuk pergi bekerja. Di situ ia tersadar, hadiah sepatu yang diberikan kepadanya itu adalah wujud kasih terbesar yang bisa diberikan oleh ayahnya. Tuhan seringkali datang bukan dalam kemasan yang kita mau, tetapi dalam wujud yang kita butuhkan. Saudara, Yesus tidak lahir di istana, tapi dia lahir di palungan. Hal ini mengajarkan kita untuk melihat bahwa kemuliaan Tuhan justru seringkali diwujudkan di tengah-tengah kesederhanaan dan bahkan di dalam ketidaksempurnaan hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana agar kita mengalami sukacita Natal yang sejati? Yang pertama saudara, saya mau ajak saudara, ayo kita berani offline sejenak. Mari sisihkan waktu barang 10 menit dalam sehari. Matikan ponselnya, tarik nafas dan ingat, jangan takut, Tuhan bersamaku. Setelah itu berdoalah, berbicaralah kepada Tuhan. Yang kedua, mari cari Betlehem saudara. Mari temukan sukacita dalam momen-momen yang sederhana, misalnya membantu membereskan meja setelah makan, main dengan anak atau keponakan, menelepon sahabat lama. Semua yang sederhana. Disitulah seringkali kita menemukan kedamaian Kristus hadir. Jadi saudara, Natal sejati bukan tentang menghias feed media sosial. Tapi Natal adalah tentang membuka hati. Undanglah Tuhan Yesus untuk lahir di palungan hatimu. Bahkan bila di tengah-tengah keadaan ini engkau mengalami kecemasan, kekhawatiran, dan kesepian. Dari palungan hatimu yang paling dalam, biarkanlah Dia memimpinmu menuju Betlehem, tempat di mana ada damai sejahtera Allah. Jadi, pertanyaan bagi kita sekalian, di bagian palungan mana di dalam hidup kita yang harus kita tilik, harus kita datangi
untuk mendengar kabar sukacita dari Tuhan. Mari saudara, kita berdoa bersama sebelum kita menutup renungan ini. Bapa di surga, kami mohon lahirlah di dalam hati kami. Kami mohon pimpinlah kami untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kami. Biarlah hidup kami menemukan kedamaian karena Tuhan hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.